Kasian, tolak pinangan Anies dan Surya Paloh. Andika Perkasa 100% dukung Ganjar menang di 2024. Hancur lebur hati Paloh. Sebagai ketua, tidak hanya menjadi tim ses, opsi-opsi yang disuarakan teman-teman kan. Kalau kita lihat nama-nama yang beredar, Ibu Mega kan belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar. Jadi antara sebagai tim ses, kemudian opsi-opsi sebagai bakal calon wakil presiden itu juga masih terbuka buat Pak Andika karena pengalaman yang luas. Pak Andika tertarik nggak Pak untuk jadi cawapresnya Mas Ganjar Pak? Saya siap, apapun yang ditugaskan saya siap Mas. Pak, ini kehadiran Bapak ini kan dengan sederet. Surya Paloh itu sudah mencoba menyalip di tikungan dengan terus-menerus mengajak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Nasdem. Tetapi Ganjar menolak karena dia itu setia pada partainya. Dan karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Anies Baswedan adalah jalan untuk Surya Paloh menuju eksistensi ambisinya untuk menjadi kingmaker di dalam perhelatan pemilihan presiden ini. Dengan mendukung Anies, Surya Paloh akhirnya menjadi sejajar dengan PDI Perjuangan karena mereka sama-sama punya calon presiden. Hanya situasi ini akhirnya jadi pisau bermata dua untuk Surya Paloh. Purnawirawan Andika Perkasa, dirinya mengaku dan mengakui ada komunikasi dengan Nasdem dan timnya Pak Anies. Namun dirinya lebih memilih bergabung dengan Pak Ganjar Pranowo. Beliau salah satu tokoh yang cerdas loh, yang melihat dengan jeli siapa yang punya potensi atau peluang besar untuk menang dalam Pilpres 2024. Kalau merapat ke Pak Prabowo atau Anies dalam berbagai survei elektabilitas kan lebih konsisten dengan persentasenya yang diperoleh Pak Ganjar. Jadi cerdas ini Pak Andika Perkasa. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa dirinya siap untuk melaksanakan arahan dari para ketua umum, sekretaris jenderal atau petinggi partai politik untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada pemilu presiden 2024. Namun dia mengaku belum tahu arahan atau strategi yang akan diberikan untuk mendukung bakal calon presiden Ganjar. Karena tim pemenangan nasional baru akan melakukan pertemuan hari ini pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Andika Perkasa sebelumnya telah ditunjuk menjadi salah satu wakil ketua TPN Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 mendampingi Arsjad Rasjid yang ditunjuk menjadi ketua TPN tersebut. Saat ditanya tentang potensi Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo, dia mengatakan akan mendukung siapa saja yang bisa menguatkan Ganjar. Sebelum diputuskan, semua punya kesempatan. Apalagi kalau Mas Ridwan Kamil sudah diajak bicara, berarti ada perhatian. Saya sangat mendukung orang-orang yang bisa memperkuat Mas Ganjar, katanya. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu juga mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memiliki banyak pertimbangan sebelum menunjuk pendamping Ganjar untuk Pilpres 2024. Saya yakin Ibu Mega punya pengalaman yang banyak. Beberapa kali mengikuti Pilpres kan juga pasti punya pertimbangan. Menurut saya, kita tunggu saja, pasti beliau akan punya keputusan cepat atau lambat. Tutupnya, sudah cocok banget Jenderal Andika ini ada di kubu Ganjar. Untungnya beliau sudah menolak pinangan dari Nasdem dan Anies. Sebelumnya, Nasdem pernah mengungkapkan bahwa Andika Perkasa akan dibawanya menjadi salah satu bakal calon wapres ke hadapan dua partai lain yakni PKS dan Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan dan mendukung Anies sebagai capres. Tapi daripada ke kubu Anies yang dikenal dekat dengan para kadal gurun, Jenderal Andika ini benar-benar lebih cocok dan sejalan dengan Ganjar yang dikenal juga anti banget dengan kelompok-kelompok kadrun radikal. Kelompok atau orang yang akan membuat rusuh dan merusak NKRI akan dibuat kocar-kacir dan tiarap. Mantan jenderal tersebut juga bisa menangkis dan juga menghambat peredaran dan hembusan kampanye hitam berbasis isu politik identitas dan isu sara lainnya. Andika Perkasa ini memang cocok sekali sebagai wakil ketua TKN Ganjar Pranowo. Beliau dipastikan dapat bekerja maksimal baik secara teknis lapangan, perencanaan strategi dan pengendalian serta evaluasinya, penguasaan teritorial, pengelolaan sumber daya manusia dan juga solusi, serta mediasi setiap pemecahan persoalan dan tantangan yang ada dan akan dihadapi.
Jenderal Andika Perkasa diyakini juga banyak jaringan relasi baik di domestik dan internasional yang akan mempermudah membentuk, mengorganisasi, dan mengkoordinasikan secara komprehensif hulu sampai hilir. Networking yang kuat dan handal sangat mendukung pencapaian tujuan politik mengenalkan serta memasarkan Ganjar sebagai presiden. Pengalaman dan penguasaan taktis dan teknis serta organisasi diyakini Andika akan mudah dan cepat beradaptasi dan juga berkompetisi dengan capres lain serta timnya. Jenderal Andika Perkasa layak untuk memberikan servis dan pelayanan terbaik memenangkan Ganjar Presiden 2024 nanti. Yang lebih diharapkan jika Andika Perkasa dapat juga menarik dan mengambil simpati dan dukungan kaum muda. Bukti nyata jika pemilu 2024 pemilih didominasi dan dikuasai oleh generasi muda. Jenderal Andika ini memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi sehingga beliau menilai jika Ganjar yang menjadi orang yang mampu mengayomi semua pihak. Ganjar melakukan hal yang justru berbeda dan sangat positif, yakni membagi diri ke seluruh rakyat Indonesia agar dampaknya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia juga dengan lebih besar. Logika ini membuat seluruh masyarakat Indonesia secara mayoritas mendukung Ganjar Pranowo. Mantap, Jenderal! Jadi, bagaimana menurut Anda? Anies panik, elektabilitas Anies Caimin tetap nyungsep usai deklarasi. Surya Paloh makin pusing, gak bisa putar otak lagi. Dan kalau dilihat berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, mayoritas pemilih PKB itu adalah mendukung sosok Ganjar Pranowo. Nah, jadi itulah alasan mengapa elektabilitas Anies Baswedan dan Caimin justru semakin merosot pasca deklarasi sebagai capres dan cawapres. Semua ini maka saya dapat menyimpulkan kemungkinan besar pasangan Anies dan Caimin ini akan tersingkir di putaran pertama. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil 35,4%, Prabowo Subianto, Erick Thohir 31,7%. Ya. Kemudian ini Ganjar Pranowo 35,4. Ini mirip dengan hasil survei nasional kita bulan lalu, bulan Agustus. Kan kita menemukan ini yang dirilis. Yang pertama Ganjar 35 something kayak gitu. Ya, sekitar ini. Kurang lebih sama seperti ini. Kelihatan di sini yang berubah itu, atau walaupun berubah tidak signifikan kepada Anies tidak mengalami kenaikan lah setidaknya, dia stabil di situ. Ada satu capres yang tidak diperhatikan, bahkan sudah tidak lagi diomongkan, yaitu Anies Baswedan. Saya sudah memprediksi dulu kalau elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Anies nggak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anies terus turun persentase pemilihnya, meski dia tetap berada di nomor 3. Catat ya, pada waktu Anies masih menjabat gubernur DKI, selain yang membuat nama Anies Baswedan di survei-survei itu terus anjlok, selain dari panggungnya di Jakarta hilang, adalah karena sampai sekarang belum ada kesepakatan dari ketiga partai pendukung, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dari 3 partai ini, cuma Nasdem partai yang bermodal. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Jakarta CNN Indonesia, hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyatakan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memiliki elektabilitas paling rendah sebagai kandidat capres-cawapres meski telah resmi dideklarasikan. SMRC membuat simulasi 3 pasangan capres dan cawapres, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Prabowo Subianto Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil. Mengutip situs saifulmujani.com, hasilnya elektabilitas Ganjar Ridwan Kamil tertinggi dengan perolehan 35,4%, diikuti Prabowo Erick 31,7%, Anies Caimin hanya 16,5%, dan ada 16,4% belum menjawab. Ini reaksi publik beberapa hari setelah deklarasi Anies Muhaimin. Harapan bahwa suara pasangan ini akan meningkat pasca deklarasi belum terjadi. Kalau kita berpikir positif, mungkin karena mesin politiknya belum panas dan pemilih butuh waktu untuk antri masuk ke kotak Anies Muhaimin, kata Saiful Mujani.
Saiful menyatakan perolehan suara Anies Imin mencerminkan kekuatan dua partai, antara lain PKB dengan Nasdem atau Nasdem dengan PKS. Oleh karena itu, angka dukungan sekitar 16% cenderung logis karena mencerminkan dua kekuatan politik. Dia menekankan bahwa survei ini adalah simulasi untuk melihat bagaimana reaksi publik terhadap pasangan Anies Muhaimin setelah dideklarasikan. SMRC membuat skema Ganjar Ridwan Kamil karena ada kabar mereka akan diduetkan. Begitu pula Prabowo Erick Thohir. Akan tetapi, dua pasangan itu memang belum resmi dideklarasikan.